Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah muslim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita sudah masuk di pada bulan Ramadan. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Maka pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana pentingnya fadilah membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an saja, kitab-kitab yang diturunkan, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf kepada para nabi alaihi wassalam diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik daripada kalian, yang paling afdal di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak daripada kita sekarang tidak tahu membaca Al-Qur'an? Bagaimana daripada keluarga kita sekarang jauh daripada Al-Qur'an? Al-Quran kita letakkan di lemari-lemari keluarga kita. Kita letakkan di kamar-kamar kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangankan dibuka, dibaca pun tidak. Inilah keadaan kita sekarang. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini, inilah momentum untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Yataqarrab ilal Quran, yaqra'ul Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Agar apa? Agar hati kita ta'alluq dengan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa hati itu pasti akan berkarat. Hati berkarat karena bermaksiat kepada Allah, karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Ma dawa'uha, kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka dengan itu para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita targetkan di bulan Ramadan ini kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita senantiasa dengan Al-Quran. Setelah selesai subuh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika sholat zuhur, setelah selesai sholat zuhur kita membaca Al-Quran. Agar apa hadirin? Agar hati kita dekat dengan Al-Quran. Satu orang ulama, seorang min ahli Al-Quran, daripada ahli Quran, Al-Imam An-Nabahani katakan, "Nata'amtu bih 20 sanah." Aku telah mengaji, aku telah bermujahadah, aku telah bertalaqi kepada satu orang syekh, bertalaqi Al-Quran, mengaji Al-Quran selama 20 tahun. Kurasakan jerih payahnya, kurasakan mujahadahnya, kurasakan susahnya. Tsumma nata'amtu bih 20 sanah. Kemudian aku merasakan kenikmatan daripada belajarku, kenikmatan daripada bacaanku, kenikmatan daripada hasil belajarku ini selama 20 tahun. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan biarkan hidupnya. Allah tidak akan sengsarakan hidupnya. Satu orang ulama Al-Quran, almarhum Allah yarham, Kiai Haji Abdul Qadir, dari salah satu pondok pesantren terbesar Al-Quran di Yogyakarta, daripada pimpinan alumni Krapia, mengatakan, jangan kamu ragu apabila kamu istiqomah dalam Al-Quran. Sekarang kita banyak masalah keluarga kita, masalah utang piutang kita, masalah pekerjaan kita. Kenapa kita galau? Kenapa kita stres? Kita jauh daripada Al-Quran. Sekarang apabila terkena masalah, kita cerita di internet, kita cerita di Facebook, kita cerita di Instagram. Kenapa kita tidak membaca Al-Quran? Kenapa kita tidak ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Al-Quran ini ada suatu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maka Allah telah mudahkan umat-umat ini untuk bagaimana dimudahkan Al-Quran. Berapa banyak hadirin yang mulia, hafal berbagai kitab, hafal berbagai kajian. Seorang ilmuwan, seorang profesor dengan kajiannya, tetapi ketika diberikan Al-Quran, mereka jauh daripada Al-Quran. Mereka susah membaca Al-Quran. Sekarang orang bangga dengan titelnya, orang bangga dengan jabatannya. Tetapi kenapa kita tidak bangga ketika ada keluarga kita yang dekat dengan Al-Quran? Anak-anak kita yang dekat daripada Al-Quran. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di Ramadan inilah, di bulan Ramadan inilah momentum kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita ajak anak kita untuk membaca Al-Quran. Kita ajak istri-istri kita untuk membaca Al-Quran. Jangan biarkan rumah itu kosong. Sekarang rumah kita sibuk dengan TV, sibuk dengan berita-berita, sibuk dengan perghibahan. Kenapa kita tidak sibukkan rumah kita dengan membaca Al-Quran? Sebelum tahajud kita membaca Al-Quran. Setelah selesai subuh kita membaca Al-Quran. Maka dikatakan satu orang anak yang rajin dia membaca Al-Quran di rumahnya. Dikatakan di majlisnya para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah satu rumah itu. Lihatlah satu rumah itu. Rumahnya kecil, sederhana, rumahnya enggak besar. Tetapi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah banggakan di majlisnya para malaikat. Kenapa? Anak itu sibuk membaca Al-Quran. Anak di dalam rumah itu sibuk membaca Al-Quran. Istrinya membaca Al-Quran. Suaminya membaca Al-Quran. Berapa banyak rumah kaum muslimin hadirin yang mulia. Yang sekarang ini, fi zamanina, di zaman kita ini, jangankan membaca Al-Quran. Anaknya, istrinya, ayahnya, paman dan bibinya tidak pernah sama sekali membuka Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini hadirin, momentum untuk kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Mungkin bagi kita ada yang susah membaca surat-surat yang panjang. Maka baca surat-surat yang mudah untuk lisan kita. Sehari-hari kita mudah membaca surat Yasin, maka baca surat Yasin. Sehari-hari kita mudah membaca surat Al-Waqiah, maka baca surat Al-Waqiah. Dikatakan apabila satu surat di dalam kubur tidak harus menjadi hafal Quran. Satu orang surat Yasin, satu orang istiqomah membaca surat Yasin, maka surat Yasin akan menjadi syafaat baginya di alam kubur, menjadi syafaat baginya di padang mahsyar. Mungkin hadirin mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum yang singkat yang menjadi iktibar bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita. Seberapa jauh kita dengan Al-Quran sekarang. Anak-anak kita jauh dengan Al-Quran. Al-Fatihah pun bagaimana surat-surat pendeknya. Maka dengan itu kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, bagaimana untuk selalu istiqomah di dalam Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya daripada pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.